Renungan Hari Jumat 8 Juli 2022, Pekan Biasa ke-14 tahun C. Cerdik dan tulus dalam mewartakan sabda Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Hosea bab 14 ayat 2-10 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 16-23. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sangat paham akan situasi yang akan dihadapi oleh para murid dalam melaksanakan misi perutusannya. Ia juga tahu akan sikap, cita-cita, dan harapan dari setiap muridnya. Atas dua kenyataan ini, Yesus coba memberikan solusi yang terbaik untuk menciptakan arah dan tujuan yang sama, visi dan misi yang sama, tentang bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Bagaimana cara mendampingi para murid untuk sampai pada tujuan, visi, dan misi itu? Pertama, Yesus menunjukkan fakta kenyataan yang akan dihadapi oleh para muridnya. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ungkapan Yesus ini menandakan bahwa Yesus tidak menyembunyikan kenyataan yang akan dihadapi oleh para muridnya. Malahan Yesus menyebutkan medan misi yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Dan mereka harus masuk dan mengalami tantangan dan kesulitan itu. Mereka tidak boleh lari dari kenyataan itu. Kedua, ia memberikan solusi. Yesus tidak hanya mengutus, memberikan tugas dan tanggung jawab, tetapi ia memberikan solusi. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Tiga kata kunci yang harus dijadikan sebagai kekuatan untuk mengalahkan atau menghadapi kesulitan dan tantangan itu, atau menghadapi serigala-serigala buas, adalah bersikap cerdik, tulus, dan bijaksana. Saya menyebut tiga kata ini adalah kata utama dalam usaha mengalahkan godaan dan tantangan dalam menghadirkan kerajaan Allah. Orang harus cerdik melihat, pandai dalam mengambil sikap, tulus dalam melayani, berkomunikasi, dan bijaksana dalam sikap, tutur kata, dan tindakan. Ketiga, ia memberikan harapan. Ia mengajak mereka agar jangan khawatir akan semua tantangan itu, karena Allah akan selalu hadir dalam setiap langkah pewartaan para murid untuk memberikan kekuatan dan menunjuk jalan yang terbaik dalam mengatasi kesulitan dan tantangan itu. Yesus tegas mengatakan, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Sangat jelas apa yang diungkapkan oleh Yesus, bahwa Roh Kuduslah yang akan memberikan terang. Roh Kuduslah yang akan berbicara di dalam karya pewartaan para murid itu sendiri. Keempat, ia memberikan jaminan. Jaminan yang ditawarkan oleh Yesus bagi para muridnya adalah keselamatan dan kehadirannya di tengah mereka. Anak manusia akan hadir.
Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Di sini para murid dituntut agar bertahan sampai kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Kita harus mengakui bahwa perjalanan dan pelayanan kita sebagai murid-murid Kristus akan dan selalu berhadapan dengan tantangan dan kesulitan. Ada yang akan berusaha untuk menolak, menentang, dan melawan ajaran kita. Ada yang akan bersikap diskriminatif terhadap kita karena kita beriman kepada Kristus dan lain-lain. Dalam menghadapi semua kenyataan ini, kita memiliki cara yang ditawarkan oleh Yesus. Kita tidak boleh takut, mundur dari pewartaan, tetapi harus bersikap cerdik, pandai, tulus dan bijaksana, serta yakin bahwa Allah akan selalu hadir dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk memberikan bantuan, kekuatan dalam berbicara dan bertindak. Mari kita teguh selalu dalam iman, kasih dan pewartaan kita.